Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya Gemini, kamu sudah berkenan untuk ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan dari tarikan energi dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Nah, jadi kita akan cari tahu bagaimana sesungguhnya dia kini kepada dirimu. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, ini dia set. Nah, di sana ada Page of Wands reverse, kemudian ada energi dari Justice, dan berikutnya ada energi dari Three of Pentacles. Jadi kalau menurut dia kamu udah kehilangan banget ya minatnya kamu ke dirinya gitu ya. Nah, mungkin ya di sini tuh kamu hanya sedang bersikap untuk adil gitu loh. Jadi kayak kamu itu tuh nge-mirroring dia. Katakanlah ya, awalnya dia tahu bahwa kamu ini tuh menaruh minat kepada dia gitu ya. Kamu kayak serak banget nih sama dianya gitu ya. Kelihatan dari caranya kamu berusaha untuk begini dan begitu, cukup aktif kamu kan, cukup aktif kamu untuk memulai berinisiatif ya, memulai untuk berinteraksi, atau sangat kelihatan jelas di situ ya keterbukaannya kamu untuk menyambut ajakannya dia berinteraksi dengan dirimu. Jadi kamu open banget tadinya gitu ya. Kamu open banget gitu. Kelihatan kamu di situ tuh berusaha untuk bikin dia happy, berusaha untuk bikin dia kelepek-kelepek sama kamu gitu ya. Pokoknya berusaha lah, apa itu yang penting-penting dalam sebuah usaha di relationship. Dia lihat sempat kamu melakukan hal itu. Tetapi ya karena sesuai dengan berjalannya waktu ya, boleh-boleh dia ngelihat bahwa ya antusiasnya dia itu tuh tidak sebesar antusiasnya kamu gitulah ya, dan akhirnya kamu yang ngecontoh dia lah gitu kan. Yang tadinya kamu mau merepotkan dirinya kamu untuk berinisiatif mengawali komunikasi, jadi kayak kamu itu tuh mungkin udah bosen gitu ya. Masa iya sih mau komunikasi aja mesti kamu duluan gitu kan, karena dia ndak mau duluan. Nah, akhirnya sekarang dia lihat kamu ya udah contoh-contoh dia gitu loh. Jadi boleh-boleh kayak sama-sama nunjukin keengganan ya. Sama-sama nunjukin keengganan. Dia nggak mau nelfon kamu, ya kamu juga nggak mau nelfon jadinya. Dia nggak ngajak kamu, ya kamu juga nggak ngajak dia jadinya gitu. Jadi hubungan kalian berdua ini tuh mengalami kemunduran, tapi ya dia sadari bahwa kemunduran ini tuh sebab karena triggerannya dia gitu ya, karena dia yang membuat kamu akhirnya berpikiran seperti itu loh. Jadi kelihatan jelas kamu nggak mau lagi nih wasting time ya, wasting energinya kamu gitu, kelihatan jelas di sana. Karena ya boleh-boleh memang kan kalau dilihat seseorang ini tuh bisa aja dia ini tuh sudah pasangannya orang ya. Kamu Gemini sedang main-main ini dengan pasangannya orang. Kamu sadar enggak sih kalau kamu ini tuh dengan orang yang sudah tidak single lagi ya. Ini orang yang sudah punya ini adalah orang yang memang sudah berpasangan. Nah, kamu tahu atau nggak tahu, tapi jelasnya pengaruh dari orang lain itu tuh sangat kuat ya kepada seseorang ini gitu loh ya. Jadi pengaruh orang lain itu tuh juga secara otomatis mempengaruhi bagaimana diri dia ke kamunya gitu ya. Dan tentu pengaruh yang dia berikan dalam hubungan kalian bikin kamu jadinya ilfeel ya, ilfeel. Padahal kalau untuk sementara waktu ini sebenarnya dia pengen banget ini sama kamu. Cuman ya itu, dia punya keterbatasan gitu loh. Dia punya keterbatasan. Jadi dia ini semacam orang yang sedang tidak leluasa ya.
sedang tidak leluasa, karena tadi dia sudah terlanjur punya komitmen dengan orang lain gitu loh. Tapi dia punya ego ini, dia punya ego ya. Egonya dia adalah sebenarnya pengen banget sama kamu gitu loh. Jadi kalau andaikan misalnya ya, kamu ini tuh memang orang yang sebenarnya bisa dengan mudah meninggalkan relationship ini, maunya dia, sikapnya, kebisaannya kamu seperti itu tuh hilang. Sehingga apa? Sehingga kamu tidak punya pemikiran untuk ninggalin dia gitu loh. Orang ini tuh takut dilepaskan oleh kamu, tidak rela ya diabaikan oleh kamu, namun juga untuk men-trigger kamu selalu ada untuk dia tidak mampu. Nah seperti itu ya, dia juga tidak bisa itu loh. Jadi gimana tuh? Akhirnya orang ini tuh mari nampak dramatis sendiri ya dengan diri dia. Jadi di sini tuh bukan kamu yang menjadi troublemaker, tapi dia sendiri gitu. Dan orang kayak gini sih bisa kesel juga ini sama diri dia sendiri, bahkan dia bisa kesel tuh sama pasangannya dia yang lain. Karena apa? Satu ya, dia kesel ke dirinya dia sebab karena dia tidak cukup ber-effort bagi kamu, bagi hubungan dengan kamu gitu ya. Dia bisa marah sama pasangan yang lain sebab dia menganggap kehadiran pasangan yang lain itu tuh menjadi batu sandungan dalam relationship antara kamu dengan dia. Tapi ini model orang yang seolah-olah dia kayak ngerasa dia tidak berdaya melampaui situasi yang seperti ini. Kalah dia gitu. Kalah dia menghadapi tantangan. Nah seperti itu ya. Dan juga kalau untuk mau jadi orang yang mendominasi kamu, dia juga ragu apakah memang dia bisa. Sebab model kamu ini tuh terlihat ya, ini tuh kamu bergerak sesuai dengan kehendak hati dan pikirannya kamu sendiri. Bukan sebab karena orang lain, pujuk rayu orang lain, atau bahkan intimidasi orang lain. Gitu. Tidak bisa kamu dengan mudah diintimidasi. Tidak bisa dengan mudah kamu itu tuh dipaksa atau dibujuk rayu gitu ya. Bertindak sesuai dengan kehendaknya dia. Itu loh. Ya. Dan ya bisa-bisa juga dia sebenarnya menyadari bahwa kamu memang punya free will. Freedom to choose. Dan dia menghormati freedom to choose-nya kamu. Gitu loh. Ya bagaimana mungkin kamu mau terus-terusan dengan dia? Sebab karena dia sudah punya pasangan. Nah jadi dengan hadirnya pasangan dia itu dalam hidupnya, ya dia anggap ini pasti akan menjadi pertimbangan ya bagi kamu. Kamu gak akan bakalan mungkin mau serius sama orang yang memang sudah punya ayang bebek. Orang yang sudah punya status sebagai suami atau sebagai istrinya orang lain. Di situ. Jadi belakangan hari ini tuh dia kayak bernegatif thinking ini. Ya, bernegatif thinking dia. Negatif thinkingnya apa? Tiba-tibanya nanti lagi kamu bakal blokir dia. Waduh, gawat aku nih kalau aku diblokir sama Gemini, gimana aku ya? Gitu. Wah, ntar lagi nih tuh Gemini bakalan lari dari aku. Aduh, kalau dia lari gimana lain hidupnya aku ya? Jadi lagi melankolis dia ini. Dia tahu kalau kalian tidak akan bisa bersama, tapi dia nggak mau kalau kalian ini tuh tidak bersama. Nah, macam mana itu? Terjebak dia kan? Terjebak dia pada keinginan dia sendiri. Dia mau kamu cinta sama dia sampai dari ujung kaki sampai ujung kepalanya kamu. Tapi dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mencintai kamu sama seperti yang dia harapkan, ya, kepada kamu itu. Kalau maunya dia, ingat ya, maunya dia kamu mencintai dia sebesar ujung kakinya kamu sampai ke kepalanya kamu. Tapi dia tahu kamu nggak bakalan mau dengan seseorang yang tidak melakukan hal yang serupa sama, yang tidak memiliki perasaan cinta sebesar, serupa, dan sama. Gitulah. Jadi kayak dia ini tuh
berharap kepada orang yang salah ya. Karena dia berharap kepada kamu yang tahu dia nih sebenarnya sulit dia untuk memiliki kamu. Tapi egonya dia ngotot di sini, mari nampak. Ngotot mau memiliki kamu, gimana? Kalau dia pakai akal waras sehatnya dia gitu ya, dia tahu itu nggak akan mungkin terjadi. Gitu loh, dan itu menyakitkan katanya. Menyakitkan bagi diri dia sendiri ya. Di situ. Jadi kayak seseorang ini tuh malah bisa ini, dia akan banyak ini ya, menipu, melakukan penipuan demi bisa bersama kamu. Bisa ini. Dia menipu. Gitu loh. Menipunya itu tuh dalam artian gini. Nanti dia tipu pasangannya dia. Dia bilang dia lagi kerja, padahal ya dia kerjanya ya dengan kamu. Nah, gitu ya. Dia ngerasa bersalah juga itu nanti ke si pasangannya dia, udah nipu pasangannya. Tapi kalau nggak pakai cara nipu ya gimana bisa dengan kamu. Dan dia juga bisa tuh menipu kamu. Ya, iya nanti akan aku ceraikan itu istrinya aku, akan aku tinggalkan itu suaminya aku. Nanti kita barengan ya. Padahal dia sebenarnya tahu, dia nggak akan juga bisa ninggalin pasangannya dia. Hanya demi bisa barengan dengan kamu. Nah, di sana ya. Nah, dia juga nipu dirinya dia dalam artian bahwa mau itu tuh, aku bisa kok, aku mampu kok dengan game ini. Padahal ya dia tahu sesungguh-sungguhnya dia nggak bisa. Gitu loh. Pura-pura dia kayak kelihatan bertanggung jawab bagi kamu. Gitu ya. Tapi dia tahu tanggung jawab seperti itu tuh beban bagi dia. Nggak akan mampu dia bertanggung jawab untuk selamanya bagi kamu. Nah, gitu loh. Gimana? Ya. Tapi ya itulah ya kesadarannya dia untuk saat ini. Kesadarannya dia seolah-olah bahwa hidupnya dia itu tuh hanya akan bisa baik-baik saja kalau kamu ada. Kalau kamu nggak ada, runtuh hidupnya dia. Itu loh. Tapi di saat yang bersamaan juga dia kayak bisa ini punya pemikiran yang serupa dengan pasangan dia yang lain. Kalau pasangan dia itu tuh nggak ada, nggak juga akan stabil hidupnya dia. Dari sana, dia mau kedua-duanya, tapi dia tahu nggak akan mungkin dia bisa dapat keduanya. Salah satu harus dipilih, salah satu harus dilepas. Nah, pikiran dia saat ini itu dia nggak akan bisa melepas dua-duanya. Kamu berarti dan yang di sana juga terlihat penting. Mana tuh? Ya, mana tuh? Tuh dong. Karena kalau dilihat apakah dia memang cinta sama kamu, sebenarnya sih cinta itu tuh ada ya. Cinta itu tuh ada dari kamu, dari dianya untuk kamu ada di sana loh. Tapi ya kalau dengan hubungan kalian ini, dia tahu cinta itu tuh sebaiknya dia itu tuh harus pakai prinsip bahwa cinta itu tuh tidak harus memiliki. Tahu dia. Tapi dia menolak, nggak mau lah, nggak mau. Maunya itu tuh cinta yang memiliki saja lah. Gitu loh. Ya, jadi ini tuh dia stres ini, nggak tenang dia nih jalani hubungan dengan kamu. Nggak tenang. Dia takut ketahuan sama pasangan sahnya. Dia takut kalau kamu terganggu dengan kehadiran pasangan sahnya. Pokoknya banyak banget ini pikiran orang ini ya. Lagi menderita ini dia saat sekarang. Apalagi kalau kamu ngediemin dia, kamu ngecuekin dia, nggak bisa dia, nggak bisa. Heboh sendiri dia itu di kepalanya. Itu ya. Jadi dilematis habis ini orang ini. Itu loh. Dilematis habis. Ya. Nggak damai ini hidupnya nih, nggak damai. Di situ loh. Nggak damai. Jadi muter-muter aja di kepalanya dia soal cinta-cintaan ini ya. Cinta-cintaan dengan kamu ini muter. Itu loh, bahkan bisa menghabiskan energinya dia. Boleh-boleh saat sekarang, ya dia agak kurang bisa produktif ya. Karena nggak punya tenaga lagi.
habis mikirin kamu, habis ngerasa-rasain tentang kamu. Itulah ketambahan dia ngelihat. Misalnya nih, walaupun kamu gak ngecuekin dia, tapi boleh itu tuh, aduh ntar lagi kamu bakal cuekin aku game ini. Wah, kalau kamu cuekin aku gimana aku ya? Sementara aku masih butuh banget perhatian dari kamu. Gitu. Di sana. Walaupun kamu bilang, aku cinta kamu. Gitu ya, misalnya kamu bilang. Tapi mau itu datang dalam pikiran dia, iya sekarang kamu cinta aku, tapi besok kamu pasti udah kehilangan cintanya kamu ke aku. Wah, gimana ya kalau kamu gak ada cinta lagi sama aku, gitu. Nah, di sana. Nah, jadi kayak ketambahan hadirnya kamu dalam hidupnya dia. Mungkin sangka-sangkanya dia di awal, wah ini tuh akan nambahin nih kesenangan hidupnya, kebahagiaan hidupnya dia. Tapi ya yang dia alami justru sebaliknya. Gitu loh. Melihat sepertinya seseorang ini sebenarnya kurang expert ya untuk, atau sebenarnya dia tuh nggak bisa gitu loh sebenarnya untuk main cinta-cintaan, tapi maksain diri nih ke kamu. Itu loh. Jadi apabila memang betul ya kalau kamu sedang main-main sama pasangannya orang, lakinya orang, bininya orang, atau minimal pacarnya orang, Marlet, ini juga bukan satu hubungan yang menguntungkan ini sebenarnya bagi kamu. Karena cepat atau lambat kamu bakalan kalahnya nih. Kalah kamu. Ya. Apalagi kalau orang ini udah jadi suami orang atau istrinya orang. Kalau jadi pacarnya orang mungkin masih ada chance-nya kamu untuk menang ya, bisa ngedapetin dia. Tapi kalau udah statusnya jadi suami istri, payah itu kamu. Nah, kalau Mari boleh kasih saran, ya kamu pertimbangkan ya untuk ninggalin seseorang ini. Gitu loh. Yang kamu terima dari relationship dengan dia hanyalah kebagian egonya dia doang. Nah ini. Ngapain kamu mau menjadi budak pemuas egonya orang? Ingat loh, kamu ini tuh Gemini loh ya. Jangan mau-mauan, menjadi penyenang bagi orang ya, menjadi wanita penghibur ataupun laki-laki penghibur bagi pasangannya orang, jangan mau. Gitu loh. Karena kamu nggak dapat apa-apanya nih dari dia, tanggung jawab yang nggak dapat. Gitu ya. Gambaran masa depan yang stabil ya kamu nggak akan dapat ini. Nggak dapat kamu. Ya, rugi kamu kalau dengan orang ini, rugi. Tuh loh. Kalau mau hanya sebatas kayak main-main doang ya, walaupun itu bukan ideal ya, sebaiknya kamu tinggalkan ya orang ini. Tapi kalau kamu kayak masih mau main-main, ya udahlah main-main aja. Nggak usah lebih daripada itu. Tapi ingat, kalau idealnya jangan main-main sama pasangan orang. Ya. Tapi kalau kamu memang udahlah aku pengen nakal-nakal dulu gitu ya, monggo lah. Mari juga bukan ini ya, bukan tangan kanannya Tuhan ya yang menentukan hidup kamu harus seperti apa gitu ya. Tapi ya itu, jangan bablas dengan orang seperti ini gitu loh. Oke ya, game ini sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Gemini mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja ya. Oke, baik. Mari awali dari inisial A. Ada atap, B, bunga, O, ombak, J, jari, R, rambut, Y, yoyo, H, hati, dan I, ada ikan. Nah, ini kita ke zodiak, ada 5 koin di sini. Hadir energi dari Libra, berikut Aquarius, energi dari Pisces di sini. Kemudian ada energi dari Virgo dan masuk energi dari Taurus, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.